Assalamualaikum. Selamat datang di kanal YouTube kami, Jamalin. Kali ini saya akan memulai satu seri untuk membahas seluk-beluk kuliah di Amerika. Untuk seri kali ini, kita akan membahas secara global dulu beberapa poin yang ditanyakan oleh kawan-kawan. Dan ini secara khusus saya menjawab pertanyaan dari kawan yang sedang studi S1 di Al-Azhar. Dia mengirimkan kepada saya beberapa list pertanyaan yang akan saya jawab di video ini. Tapi jawaban-jawaban saya tidak akan terlalu mendalam karena ini semacam ringkasan atau pengantar saja sebelum nanti kalau kita punya waktu kita akan membahas satu persatu dengan lebih detail gitu ya. Kita langsung ke sana. Pertanyaan pertama. Untuk S2 2 tahun ada yang membutuhkan tesis, ada yang tidak. Untuk S3 tergantung kampus, rata-rata antara 5 sampai tak terhingga tahun. Kenapa kok bisa 5 tahun? Karena 2 atau 3 tahun pertama itu ngambil kelas dulu. Kemudian tahun berikutnya itu adalah comprehensive exam. Tahun berikutnya adalah proposal atau kandidasi. Atau kandidasi dan exam ini bisa menjadi 1 tahun. Nah setelah itu baru riset di lapangan. Jadi lebih lama daripada kalau kuliah S3 di Eropa atau di Australia. Yang perlu kawan-kawan perhatikan terkait dengan pertanyaan ini, penjurusan di Amerika itu beda dengan di Indonesia atau di Al-Azhar. Kalau di Indonesia atau di Al-Azhar kita punya Fakultas Usuluddin, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, dan seterusnya. Kalau di sini nggak ada seperti itu. Kalau kawan-kawan pengen belajar Islam, itu bisa di beberapa departemen yang memiliki dosen yang punya kualifikasi itu. Misalnya kalau di konteks di Chicago, untuk belajar Islam itu bisa di 2 departemen secara umum. Yang pertama adalah Divinity School. Divinity School punya program Islamic Studies untuk S2 dan S3. Kemudian yang kedua itu ada Near Eastern Languages and Civilization. Di situ kawan-kawan bisa belajar tentang Islam juga, filsafat Islam, tasawuf, macam-macam di situ. Kemudian yang ketiga, kalau penelitian kawan-kawan terkait dengan antropologi, bisa belajar di Divinity atau bisa juga di Department of Anthropology. Ada kawan yang meneliti sufisme di Sri Lanka, itu dia belajarnya di Department of Anthropology. Atau ada kawan yang belajar di Department of South Asian Civilization and Languages, SALC. Bisa dicek. Itu dia meneliti pengaruh Rumi di South Asia pramodern. Jadi ada beberapa tempat di mana kawan-kawan bisa belajar tentang Islam tergantung topiknya apa, dosen yang mendukung itu ada di mana, dosen yang mendukung riset kita itu ada di mana. Dan kalau misalnya kawan-kawan sudah masuk nih, misalnya saya di Divinity School karena kebetulan dosen-dosen yang cocok itu ada di departemen itu. Tapi saya tetap bisa saja mengambil mata kuliah di departemen manapun jika mata kuliah itu memang mendukung riset saya, tidak ada batasan. Tuh. Dan saya juga bisa mengambil pembimbing yang ketiga atau keempat dari departemen yang lain. Tapi pembimbing utama biasanya harus dari departemen itu. Makanya ada berbagai departemen yang bisa kita tuju untuk belajar topik studi Islam, tergantung kita mau belajar apa. Makanya kepoin websitenya kampus-kampus yang mau kita tuju. Itu yang pertama, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi, ketika kita belajar di Amerika itu sebenarnya kita tidak hanya mencari kampus. Misalnya nih Harvard kampusnya besar, namanya mentereng. Tapi kalau di situ tidak punya ahli yang cocok dengan yang kita pelajari, ya bisa jadi kampus itu memang tidak cocok untuk kita. Kita belajar ke Amerika itu untuk mencari guru, cari kampus yang memiliki komposisi dosen yang paling dekat, paling cocok dengan rencana studi kita. Atau ada juga orang yang fanatik, misalnya pengen banget belajar filsafat Islam dengan Syed Hussein Nasr. Nggak mungkin di Chicago, nggak mungkin di Harvard, tapi di kampus beliau di George Washington University. Secara umum, kelas di sini itu ada 2. Yang pertama kelas kuliah, yang kedua kelas seminar. Kelas kuliah atau lecture itu biasanya sifatnya pengantar dan rata-rata untuk mahasiswa S1. Tapi mahasiswa S2, S3 bisa ngambil mata kuliah itu juga. Kalau lecture itu gimana? Mahasiswa dikasih bacaan, dosen akan lecture, bla 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 bla, masih kuliah, kemudian tanya jawab, sudah begitu.
Nah, mata kuliah yang kedua itu adalah mata kuliah seminar. Mata kuliah seminar itu beda dengan mata kuliah lecture. Mata kuliah seminar itu mata kuliah diskusi. Jadi mahasiswa sudah diberikan bacaan nih. Kita baca di rumah, kadang disuruh memberikan respon, ditulis, diupload, kemudian datang ke kelas. Dosen memberikan pengantar, topik kita hari ini begini-begini, memberikan latar belakang. Kemudian mahasiswa memberikan respon, diskusi. Kemudian dosen memberikan pertanyaan pemantik lagi yang tajam. Mahasiswa diskusi untuk membantah saling. Begitu, bisa sampai 3 jam. Itu kita isinya ngobrol, membahas beberapa bacaan yang kita baca. Nah, di mata kuliah seminar ini ada paling tidak 2 jenis kelas. Yang pertama itu adalah kelas yang menggunakan buku-buku primer. Misalnya kemarin saya sit-in di kelasnya Pak Ahmad El-Syamsi. Dia mengajar reading in Islamic Law. Nah, kita waktu itu membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab, berbagai topik tentang fikih dan usul fikih. Tapi, di mata kuliah seperti itu, mahasiswa disarankan sudah memiliki kemampuan bahasa Arab. Atau ada mata kuliah lain yang menggunakan misalnya bahasa Persia, membaca buku primer secara langsung. Kelas satunya lagi itu adalah kelas yang menggunakan buku sekunder atau terjemahan dari buku primer. Misalnya, jauh depan saya ngambil mata kuliah Introduction to Islamic Philosophy. Itu dosennya tidak menggunakan buku-buku primer, tapi menggunakan buku-buku sekunder atau terjemahan dari para filsuf Islam. Tapi beliau juga mengatakan di emailnya, bagi kawan-kawan yang punya kemampuan bahasa primer, bisa kontak beliau dan nanti beliau akan memberikan arahan buku-buku apa saja dalam bahasa primer yang bisa dibaca. Jadi tergantung kelasnya dan sumbernya bisa dari manapun. Ada 2 jalur beasiswa untuk S2 ataupun S3. Yang pertama adalah jalur eksternal atau di luar kampus. Yang kedua adalah beasiswa dari kampus yang kita tuju. Yang eksternal itu bisa dari lembaga negara. Misalnya 5.000 dokter dan LPDP. Silahkan kepoin websitenya, syarat-syaratnya apa saja. Misalnya kalau 5.000 dokter itu syaratnya harus punya NIDN. Tapi sekarang mereka juga mengembangkan sayap memberikan beasiswa S2 untuk lulusan-lulusan. Detailnya bisa kalian googling ya. Kemudian LPDP itu bisa memberikan beasiswa S2, S3 juga. Tidak hanya untuk dosen-dosen di lingkungan Kemendikbud, tetapi mereka juga punya program-program untuk alumni-alumni S1. Itu bisa kalian cari. Cuman kalau LPDP, kampus yang dituju terbatas, tergantung list yang ada dalam list mereka. Kemudian yang eksternal, yang lain itu bisa lewat Fulbright atau Ford Foundation. Coba cari tahu apakah Ford Foundation masih kasih beasiswa. Tapi kalau Fulbright masih sampai sekarang. Kalau kawan-kawan dari Indonesia Timur, kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa Fulbright lebih besar. Dan mereka menyediakan beasiswa S2 dan S3 juga. Silahkan kepoin websitenya, dicari AMINEF. Kemudian yang jalur dari kampus, itu begini. Kita mulai dari S3 dulu. Kalau kawan-kawan itu diterima di kampus di Amerika, apalagi kampus-kampus yang besar, tuh kawan-kawan akan mendapatkan beasiswa full dari kampus itu. Selama 5 atau 6 tahun tergantung masa studi yang ditentukan oleh kampus itu. Jadi sebenarnya kalau kawan-kawan merasa pede, bisa saja langsung daftar ke kampus di Amerika tanpa perlu membawa beasiswa eksternal. Karena kampus-kampus di sini sebenarnya ngasih beasiswa full gitu. Tapi itu tidak semua kampus ya. Kampus-kampus besar yang memberikan program Islamic Studies sependek yang saya tahu punya. Atau kalau kawan-kawan ragu, silakan kontak admisinya, tanya. Kalau diterima S3 dapat beasiswa enggak? Kemudian untuk S2, ini agak menarik. Mahasiswa S2 jarang mendapatkan beasiswa full. Sejauh yang saya tahu, di Divinity tidak ada yang mendapatkan beasiswa benar-benar full untuk program Islamic Studies. Jadi skemanya begini, kalau kita diterima di kampus itu sebagai mahasiswa S2, ada yang tidak mendapatkan beasiswa sama sekali. Jadi benar-benar murni bayar sendiri SPP maupun biaya hidup, asuransi. Ada yang mendapatkan partial scholarship. Itu bentuknya macam-macam juga. Ada yang misalnya dapat keringanan SPP 50%, 40%, entah berapa persen. Ada yang dapat keringanan SPP 100%, tapi biaya hidup harus nyari sendiri. Ada yang dapat tuition fee atau SPP full plus sejumlah tertentu biaya hidup.
Dan ini tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan ya, hanya beberapa persen saja yang diberikan kampus. Nah, syarat-syaratnya untuk dapat beasiswa itu gimana, itu yang saya belum tahu. Seleksinya itu seperti apa saya belum tahu. Tapi teman-teman tidak harus menunggu saya menjawab, langsung saja kontak pihak admisi kampus yang kawan-kawan tuju, tanya kalau misalnya saya daftar S2 ada kemungkinan beasiswa enggak, dan caranya gimana kalau misalnya ada supaya dapat beasiswa itu. Kalau kawan-kawan memang punya niatan untuk kuliah ke Amerika atau ke luar negeri, mulai sekarang itu kepoin websitenya, baik website pemberi beasiswa ataupun website kampus yang dituju, karena informasi yang diberikan itu lengkap sekali, termasuk syarat-syarat untuk mendaftar ke lembaga beasiswa tertentu atau ke kampus tertentu, itu sudah lengkap sekali. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kirim saja pertanyaan ke email yang ditunjukkan di situ. Tanya misalnya tentang beasiswa, tentang apapun, tanya. Mereka akan menjawab dengan senang hati. Jadi itu prinsipnya, kepoin website-nya. Oke ya. Terkait syarat-syarat secara umum, baik lembaga pemberi beasiswa maupun kampus yang dituju, itu ini. Yang pertama adalah statement of purpose. Silahkan di Google apa itu, dan silahkan di Google atau dicari di website masing-masing kampus statement of purpose yang mereka mau, atau di website pemberi beasiswa ya. Statement purpose yang mereka mau itu berapa kata jumlahnya, apakah 500 atau 1000, 2500, dan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab itu apa, hal-hal yang perlu di cover itu apa saja. Nah, kemudian kawan-kawan lihat lu googling secara online contoh-contoh statement of purpose yang bagus seperti apa. Tanya senior misalnya, minta mereka untuk mengirimkan statement of purpose mereka. Kita pelajari dan kita berlatih dari sekarang, karena nulis statement of purpose tidak bisa sebulan 2 bulan, bisa butuh waktu lebih lama dari itu. Nanti bisa diminta edit kawan-kawan, senior-senior, guru-guru sebelum untuk benar-benar dikirimkan. Kalau kawan-kawan mendaftar beasiswa eksternal, misalnya LPDP, 5.000 doktor, atau Fulbright, pemberi beasiswa butuh tahu bahwa kawan-kawan ini punya semangat yang besar untuk mengembangkan Indonesia. Teman-teman punya misi apa, punya kegelisahan apa. Nah, itu bisa dipikirkan secara jujur, kawan-kawan punya kegelisahan dan punya rencana untuk memberikan sumbangsih apa. Itu perlu juga ditegaskan di statement of purpose. Tapi sekali lagi, cek ke website mereka hal-hal yang perlu di cover di statement of purpose itu apa. Yang pertama ya. Nah, yang kedua terkait bahasa. Secara umum juga kawan-kawan bisa menggunakan TOEFL atau IELTS, tapi TOEFL-nya bukan TOEFL ITP, TOEFL IBT. Bisa di Google. Dan berapa skornya juga tergantung pemberi beasiswa dan kampus. Ada yang IELTS-nya 6 enggak apa-apa, ada yang 6,5 minimal, ada yang 7,5 minimal. TOEFL IBT juga begitu. Di Amerika pun kampus-kampus juga punya syarat yang beda-beda, tergantung tergantung kualitas dari kampus tersebut. Ada yang 6,5, yang IBT tadi ada yang 80 juga nggak apa-apa, ada yang harus 102, macam-macam. Jadi tergantung kampus, makanya sekali lagi lihat website mereka. Kemudian syarat yang lain adalah CV. Nah, di CV ini tentu kita tidak bisa hanya menuliskan riwayat pendidikan kan. Makanya kalau kawan-kawan punya rencana untuk kuliah keluar, segera perbanyak aktivitas dan pengalaman supaya kita punya catatan yang bisa kita tulis di CV. Aktif di organisasi, rajin publikasi, baik yang esai di media massa atau publikasi artikel akademik, atau magang di mana, ngajar di mana, punya pengalaman-pengalaman yang lain itu bisa dimasukkan. Dan silakan juga googling bagaimana cara membuat CV atau resume yang bagus. Ada banyak sekali informasi di YouTube. Karena tidak mungkin semua informasi kita masukkan di CV kita. Kita harus strategik juga apa yang perlu kita masukkan, apa yang tidak. Tentu yang kita masukkan adalah yang terkait betul dengan kualifikasi kita yang mendukung rencana kuliah kita ke depan. Kan nggak mungkin misalnya saya punya pengalaman kerja di kafe saya masukkan, kan ya nggak toh. Untuk CV ya, CV penting, jadi cari pengalaman sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang.
Kemudian yang berikutnya adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini penting sekali. Saya waktu itu agak beruntung karena saya bisa dapat surat rekomendasi dari dosen saya yang di Amerika. Ada 3 rekomendasi itu dari Amerika, 1 dari Indonesia. Tapi kawan-kawan tidak harus berkecil hati juga kalau kawan-kawan punyanya rekomendasi dari dosen-dosen di Indonesia. Asal rekomendasi itu bagus dan aplikasi kawan-kawan secara umum bagus, saya yakin akan ada potensi untuk diterima juga. Atau kawan-kawan bisa juga kalau punya pengalaman penelitian bersama dengan dosen di luar, bisa minta beliau untuk menulis surat rekomendasi. Dan dosen itu juga macam-macam. Ada dosen yang benar-benar menulis rekomendasi itu sendiri. Ada dosen yang akan mengirimkan pertanyaan ke kita dan meminta kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen itu. Kemudian beliau akan mengolah surat rekomendasi berdasarkan jawaban dari pertanyaan kita. Macam-macam, tergantung karakter dosen yang kita mintai rekomendasi. Kemudian yang terakhir, ini agak unik untuk konteks di Amerika. Saya kurang tahu kalau di Eropa ya. Kalau kawan-kawan mendaftar S2 atau S3 itu butuh mengirimkan sampel writing. Maksudnya kawan-kawan diminta untuk mengirimkan contoh karya ilmiah kawan-kawan. Jumlah halamannya beda-beda masing-masing kampus. Untuk S2, S3 juga beda-beda. Jadi kepoin websitenya. Makanya mulai sekarang kawan-kawan bisa menyiapkan tulisan akademik kawan-kawan yang terbaik sebagai bahan untuk mendaftar ke kampus ini. Karena pihak kampus juga pengen melihat kira-kira kita punya pengalaman menulis enggak, kira-kira tulisan kita bagus enggak, kita bisa melakukan riset atau enggak. Saya kira itu secara umum dulu bagaimana cara mendaftar ke kampus di Amerika. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan mereteli, bahasa Jawanya itu, kita akan ngobrol lagi secara lebih detail kira-kira gimana cara daftar atau nyari kampus, cari beasiswa di Amerika. Untuk kawan-kawan yang punya niatan kuliah ke Amerika atau keluar negeri, semangat dan persiapkan dari sekarang. Kepoin website lembaga pemberi beasiswa dan kampus yang mau kita tuju. Semoga kawan-kawan berhasil. Salam. Assalamualaikum.